Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabatku semua? Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan jalan rezekinya. Amin. Pada kesempatan malam hari ini, kami menepati janji kepada sahabat-sahabat semua bahwa kami akan mereview sendang perampok ya sahabatku. Di malam hari ya. Masih bersama saya sendiri, Inspirasi Mandiri Channel New, dan juga sahabat-sahabat saya Andri Bambu Channel dan Mr. Tambul Channel. Bagi buat sahabat-sahabat semuanya yang belum subscribe, jangan lupa mohon doa dan dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen-komennya. Karena perkembangan channel kami atas support dan doa sahabat-sahabat dan saudara-saudara semuanya. Betul sekali sahabatku. Tapi jangan lupa sahabatku, Gimana sahabatku? dinyalakan loncengnya. Iya. Dinyalakan tombol notifikasinya sahabatku, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Betul. Ya. Sebelum lanjut mereview, mohon doanya semoga kita semua di sini diberikan keselamatan, dilancarkan sampai usai nanti sahabatku semua. Iya. Menurut informasi dari yang sudah saya dapat sahabatku, bahwa sendang terampok itu ceritanya menarik sekali. Ada yang bercerita tentang kisah yang namanya kuda sembrani. Iya. Mengingat kuda sembrani, saya jadi teringat sahabatku bahwa saya pernah melihat dan membaca cerita kuda sembrani itu yang ditunggangi itu apa sahabatku? Dinaiki, dinaiki oleh sosok bidadari. Kalau dicerita sahabatku, saya cuma baca cerita ya. Apakah ini juga termasuk sendang yang sering dikunjungi bidadari? Ya, kita ngobrol-ngobrol santai dulu sahabatku. Pernah dengar cerita bahwa bidadari sering mandi di sendang-sendang atau kali sahabatku? Ya, kalau menurut saya cerita yang saya baca atau yang melegenda ya, Iya. itu bidadari itu cantik sekali ya. Wow. Iya. Apa seperti yang dinamakan apa Dewi Nawangsih atau Nawang Wulan seperti itu. Nawang Wulan atau Nawangsih sahabatku. Nawang Wulan, Nawang Wulan dan Nawangsih. Nawang Iya. Wulan dan Nawangsih ya. Iya, teringat ini cerita dari sahabat saya Andri Bambu Channel ini mengingatkan saya ketika review di Sendang Kawidodaren ya. Yang Surabaya kemarin Yang Suralaya kemarin sahabatku. Ya masih bertiga bersama Tambul Channel, juga Andri Bambu Channel dan Inspirasi Mandiri Channel New. Ya. Dan yang menarik di sini sahabatku, saya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar itu bahwa adanya kuda sembrani. Ya, kuda sembrani. Dan saya untuk mengobati dan melihat langsung apakah itu adalah sebuah cerita ataukah memang itu sebuah gambaran atau semacam ilustrasi atau edukasi atau gimana sahabatku ya. Ya, Saya takut salah kalau mau bahasa tinggi sahabatku. Kalau ada kesalahan edukasi ya. kalau ada kesalahan itu bisa diluruskan di kolom komentar ya sahabatku nanti semua. Dan mengingat kemarin sudah mereview
Sendang Kawidodaren, sekarang mereview Sendang Perampok. Dan yang menarik itu kuda sembraninya, sahabatku. Dan sambil dicek kameranya. ya sambil dicek sahabatku, sambil cerita-cerita. sambil cerita-cerita. Aman, masih tetap menyala. Ini tadi kameranya agak trouble sahabatku, jadi Ya. sering dicek. Dari tadi itu kameranya tuh muter mati sendiri ya. Iya, betul. Panas. Dan saya akan mencoba untuk berdoa ya sahabatku, semoga apa yang saya pertanyakan dalam hati itu bisa diberi gambaran sama Yang Maha Kuasa, sahabatku. Oke sahabatku semua, mungkin kalau adanya sebuah cerita, adanya sebuah legenda yang dituliskan oleh para budayawan atau yang karya tulis, itu karena adanya cerita mungkin juga ada bukti nyatanya, sahabatku. Dan di sini juga ada yang menarik, yaitu batu yang konon ceritanya itu adalah bekas di mana kuda sembrani itu jerum. Kalau jerum itu Itu apa sahabatku? apa ya, ya merangkak atau gimana ya, kurang tahu. Ini adalah batu yang Yang batu yang berbentuk seperti kursi kemarin sahabatku. Dan ini di malam hari. Dan menurut cerita yang saya dapat, ini adalah bekas lututnya kuda ya sahabatku. Iya, sangat menarik sekali sahabatku. Ini benar-benar kejadian alam ya. Iya, ini kejadian alam yang luar biasa. Dan Tempat yang seperti ini jangan dipuja atau disakralkan sahabatku. dikeramatkan ya. Dan sendangnya ini sahabatku, Harus dibersihkan ini. sendangnya ini sahabatku. Iya, bisa. Wah, ini sahabatku semua sendangnya. Banyak akar-akar ya sahabat. Iya, itu yang membuat membuat agak serem dan ngeri Pak Le. Ngeri sekali ini Pak Le. Iya Pak Le. Tapi ini Coba kita lihat airnya. Buahnya kecil ya sahabatku ya. Tapi ini walaupun kecil, ini air ini Ini mencukupi ini. Tapi ada lihat ada selang-selangnya ya. Ini berarti ini mengalir sampai pemukiman bawah sana tempat Iya. kita titip motor tadi ya. Betul sahabatku. Karena di sini itu Menarik sekali ini, menariknya itu walaupun airnya itu kecil bisa mencukupi orang satu kampung. Luar biasa sekali sahabatku, yaitulah kuasa ilahi ya. ilahi dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa ya. Oh, ini banyak ya ini ya selangnya sahabat. Ini selangnya sahabatku. 1, 2, 3 ya, ini ada sekitar Yang mudah-mudahan semoga aja habis. Ini tak konten tuh walaupun di musim kemarau Airnya tetap mengalir dengan deras. Semoga semakin melimpah sahabatku. berkahi warga-warga yang menggunakan air sini ya sahabat. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai lagi sahabatku. Oke. Ya. Dan setelah saya tadi mohon petunjuk dan ada rasa yang saya terima, itu saya seperti entah itu karena saya lagi galau mungkin ya. Halu ya. Halu. Jadi dalam rasa halu saya itu melihat kereta kencana
kereta kencana yang ditunggangi wanita yang sangat cantik sekali. Entah itu rasa halu saya atau memang ada ya, saya malah bingung sahabatku. Tapi Dan kalau ketika saya mengingat rasa halu saya tadi, bulu kuduk saya itu merinding, begitu merinding sahabatku. Iya, Ya. nggak jauh dari saya juga ini sahabat. ini juga merinding ini. Ini memang merinding sekali. Iya. Apakah itu yang dinamakan bidadari sahabatku? Oh, itu mungkin Kalau ya, dalam cerita ya. kalau ya dalam cerita mungkin itu yang dinamakan bidadari, atau kalau yang legenda ya, Ya. legenda yang cerita yang pernah saya baca, yang pernah itu yang menaiki kereta itu sosok Sosok ratu ya. bidadari ya. Bidadari ya, Bidadari. ya. Mm-mm. Bidadari. Karena memakai kuda sembrani. Kuda Ya. sembrani. Sosok bidadari itu saya selalu teringat bahwa Dewi Nawang Wulan dan Dewi Nawangsih. Ya. Dalam cerita yang saya baca, Dewi Nawang Wulan itu berasal dari kerajaan kecil yang masih di bawah naungan, kalau tidak salah sahabatku, kalau saya mengingat cerita yang saya baca itu dari kerajaan Majapahit sebelum abad ke-14 ya. Pada masa itu Dewi Nawang Wulan sedang mandi di sebuah telaga. Apakah ini juga Dewi Nawang Wulan pernah singgah di sini? Nah, itu yang menarik. sekali. Iya, Dewi Nawang Wulan itu ketika mandi di telaga, kalau dalam cerita yang saya baca itu bidadari ya. Bidadarinya ada sekitar 7 kalau nggak salah. Dan pada sebuah perkampungan atau itu mungkin masih masuk dalam kerajaan yang saya baca itu tadi, itu ada sesosok pemuda yang bernama Jaka Tarub. Menarik sekali nih sahabat. Dan itu selendangnya Dewi Nawang Wulan itu dicuri oleh sang Jaka Tarub tersebut. Dan Jaka Tarub itu sakti sekali sahabatku, jadi dia sering keluar masuk hutan itu untuk berburu ya. Dan Dewi Nawang Wulan ini malah cerita ya sahabatku, tidak apa-apa, ini sambil mereview juga ada ceritanya seru sahabatku, karena itu ada bekas kuda sembrani tadi. Jadi yang saya yang saya bisa ceritakan ya seperti itu. Nah, itu menurut yang cerita yang saya baca itu bahwa Joko Tarub itu jatuh cinta kepada salah satu bidadari yang mandi itu tersebut itu. Nah, yang mandi tersebut, dan dicuri selendangnya yang berwarna hijau atau ungu ya, saya agak lupa ya. Saya pernah dengar itu. Iya. Dan sudah waktunya pulang ke Kayangan. Mungkinkah itu yang pulang ke Suralaya? Ya besok kita review lagi ke Suralaya sahabatku. Itu dicuri sahabatku. Dicuri, dan saudara-saudaranya itu bisa kembali ke Kayangan, dan Dewi Nawang Wulan tidak bisa kembali karena selendangnya yang untuk terbang itu dicuri Jaka Tarub. Iya, malah jadi cerita Jaka Tarub. Ya tidak apa-apalah, untuk mengobati rasa jenuh saja ya sahabatku. Dan sang Dewi Nawang Wulan tersebut ibaratnya bersumpah bahwa siapa saja yang mau menolongnya, kalau putri akan dijadikan saudaranya, kalau laki-laki akan dijadikan suaminya. Ya. Dan lambat laun
itu menjalin hubungan suami istri. Mereka menikah sahabatku dalam ceritanya sahabatku. Iya. Ya. Dalam ceritanya itu seperti itu. Iya. Mungkin sahabatku Mr. Tambul Channel pernah membaca atau mendengar atau melihat film. Saya pernah mendengar cerita itu, cuman lupa ya, takutnya nanti keliru ya. Mungkin Iya. dilanjut aja nggak apa-apa. Iya. Lanjut saja, monggo. Yang saya baca, si Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan itu sudah menikah dan dikaruniai seorang putri yang sangat luar biasa cantik, dan juga memiliki keistimewaan tersendiri sahabatku, yaitu yang dinamakan Dewi Nawangsih. Ya kalau dalam apa ya, itu dalam cerita sahabatku. Itu iya, saya mau sedikit tanya, batu itu si siapa, sang bidadari yang dicuri itu mendapat teguran nggak itu dari kayangan? Iya, itu. Nah itu juga yang saya terus membaca itu. Tapi kan karena membaca, ya itu ada yang lupa ya. Nah, sudah melahirkan seorang putri yang cantik bernama Dewi Nawangsih. Pada suatu ketika, sang Dewi Nawang Wulan tadi ya, Ya. itu menanak nasinya itu cuma dengan sehelai batang padi itu ya. Iya. Itu berpesan kepada sang Jaka Tarub, jangan dibuka sebelum masak. Sebelum masak itu sebelum matang ya. Si Jaka Tarub itu penasaran sahabatku, karena padi yang di lumbung padi itu tidak habis-habis dan tidak berkurang ya. Tapi dimasak terus ya juga nasinya banyak ya. Karena ya itulah Dewi Nawang Wulan itu seorang bidadari yang punya keistimewaan tersendiri ya. Menarik sekali ya sahabat. Iya menarik sekali, ini ngobrol saja santai sahabat. Menarik sekali. Iya. Bicara cerita tentang si Jaka Tarub. Iya. Dan si Jaka Tarub mengobati rasa penasaran. Nah, mungkin seperti saya juga mengobati rasa penasaran, langsung review malam hari ini. Ya. Mengobati rasa penasaran, kok nggak boleh dibuka sebelum matang. Nah itu terus dibuka, diam-diam dibuka oleh Jaka Tarub. Ya. Penasaran ya dibuka. Wah Jaka Tarub kaget, kok cuma sehelai nasi, sehelai batang padi ya, itu padi ya. Nah, itu terus nasinya tidak jadi nasi. Nah, terus istrinya sang Dewi Nawang Wulan itu agak marah sahabatku. Terus ngobrol, terus ya sudah, karena sudah namanya dalam bahasa Jawa sudah kejugaran. Kejugaran itu dalam bahasa Indonesia apa sahabatku? Ya, wes. Konangan. Ya. Ketahuan. Ya sudah, terus ilmunya itu tidak bisa digunakan lagi sahabatku. Jadi memasak nasi itu langsung ya seperti biasa, seperti orang-orang yang pada umumnya. Ya. Nah, di lumbung padi lama kelamaan itu padinya habis. Nah, selendangnya kelihatan ya sahabat. Selendang yang dicuri itu tadi. Iya, ya. terus disimpan itu waktunya. Iya betul, disimpan. Terus dalam cerita yang saya baca, sang Dewi Nawang Wulan langsung kembali ke kayangan ya. Dan si Jaka Tarub itu merana sahabatku, sambil gendong anaknya. Ketika anaknya menangis itu dihadapkan ke bulan ya, itu terus meneng. Iya menarik sekali ya. Sang Dewi Nawangsih itu ketika kecilnya itu diasuh oleh Jaka Tarub sendiri ya, dibesarkan oleh Jaka Tarub sendiri ya. Kembalinya ke kayangan karena sudah ternoda oleh si Jaka Tarub dan menikah dengan manusia.
itu diberi hukuman turun ke bumi lagi dengan luka-luka yang mengerikan. Ya, itu ada luka-lukanya, bisa masih sakti tapi ada luka-lukanya. Nah, terus karena dihukum ya itu ya. dihukum oleh para dewa ya, Dari kayangan ya. dari kayangan ya. Ya itu cerita sahabatku. Iya. Yang menarik sekali. Menarik ya sahabatku. Betul, unik. Ya, unik. Ya, malah kita ngobrol Jakarta Rob ya ini. Ya, ini untuk melanjutkan cerita saya bahwa diturunkan lagi ke bumi dan masyarakat bumi tidak menerima. Dia dilempari seperti itu, kayak ya semacam dibenci karena bau sekali. Itu ada koreng-koreng, itu dalam cerita yang saya baca sahabatku. Dan pada suatu ketika Sang Dewi Nawangwulan bertapa ke pantai selatan yang masyarakat Jawa pada saat itu menyebutnya Kanjeng Roro Kidul. Iya, itu Ya, ceritanya ya sahabatku Iya. ya. Oke sahabatku semua, sekian dulu karena kalau bercerita tentang itu malah asik nanti sampai pagi. Wah. Ya. Ya mungkin sekian dulu ya review pada malam hari Iya. ini di Sendang Kelampok ini ya sahabatku. Ya betul sekali sahabatku. Jadi kita udah cerita yang menarik ya. Iya, menurut saya menarik. Semoga saja menarik penonton-penonton semua untuk yang namanya ini sahabatku. Sebuah sumber mata air itu nggak usah dineko-neko lah, cukup dirawat saja, nggak usah dikeramatkan atau disakralkan, cukup dibersihkan di sini. dibersihkan Tempatnya itu biar akan airnya lebih tertata, itu dipandang mata juga indah. Ya oke sahabatku semua, ambillah sisi positifnya, buanglah sisi negatifnya, karena kami semua hanyalah sebatas bercerita, yaitu untuk mengobati rasa penasaran saya pada malam hari ini. Sudah cukup sahabatku, sudah cukup terobati ya. Itu karena tadi saya bisa cerita Deladrah itu karena tadi saya dapat gambaran dan melihat halu saya itu ada kereta kencana yang datang. Ya, itu halu sahabatku sebenarnya saya. Untuk kebenarannya ya karena yo nek halu ki ya warna-warna le. Mikir kayak gitu Saya ya. mikir ya. Ya, pesan saya untuk sahabat-sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, itu ambillah sisi positifnya, buanglah sisi negatifnya dari kegiatan kami. Mohon dukung terus channel Inspirasi Mandiri Channel New dan Mr. Tambul Channel beserta sahabat saya Andri Bambu Channel. Pada malam hari ini apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri dulu, sambung di kesempatan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.